dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ambisi Jokowi memindahkan ibu kota hampir vakum 1,5 tahun akibat Indonesia babak belur dihajar pandemi. Geliat semangat memindahkan ibu kota kembali dikebut usai pandemi mereda. Jokowi mengutarakan beberapa simpul alasan utama kenapa ibu kota dipindahkan, mulai dari bencana yang kerap menerpa Jakarta, pemerataan pembangunan, ketersediaan lahan, hingga dukungan penuh yang katanya dari masyarakat lokal di sana. Riset dan temuan di lapangan menemukan harapan ibu kota negara baru yang dijanjikan Presiden Jokowi tak semanis ucapannya. Apakah betul ibu kota baru itu untuk kepentingan rakyat? Ada pertanyaan, kenapa di Kaltim? Resiko bencana minimal. Baik bencana banjir. Banjir adalah salah satu alasan Jokowi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ruang lingkup wilayah perencanaan ibu kota negara atau IKN terbagi jadi 3 wilayah. Pertama, kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP seluas 6.596 hektar. Kedua, kawasan ibu kota negara seluas 56.181 hektar. Ketiga, kawasan pengembangan IKN dengan luas 256.142 hektar. Secara garis besar, wilayah inilah yang akan dikelola Badan Otoritas IKN. Pada fase awal, kegiatan konstruksi besar-besaran akan fokus di area ini. Klaim Jokowi soal ibu kota baru bebas banjir memang benar adanya. Di wilayah pusat pemerintahan ini, muskil terjadi banjir. Ya, kondisi topografi memang daerah perbukitan. Dari peta topografi ini terlihat banjir sih memang tidak terjadi di sini, tapi banjir parah mengancam di pedesaan di bawahnya. Dan itu sudah terjadi sekarang. Kalau musim hujan datang ya dampaknya ya begini lah. Masyarakat di sini habis ini. Harus dipindahkan ke gunung semua. Kalau pas datang banjir besar karena di sini harus setengah rumah semua ini ketinggian airnya. Nah, dengan dua sungai ini kan. Tapi parah banjir sini Pak ya kalau hujan besar ya? Parah sini karena semua dari hutan ataupun dari itu karena sekarang daerah penampungan. Jadi tidak ada istilahnya tuh persapan air tuh tidak ada. Kalau nanti ada ibu kota baru di atas juga berpengaruh nggak sih Pak untuk warga khususnya banjir di sini Pak? Kurasa mungkin jelas terpengaruh lagi. Dan belum lagi sampah-sampahnya kan. Lebih nanti kalau ada IKN kita nggak ngerti itu. Siapa tahu lebih parah lagi kan. Inilah kondisi hulu tempat reservoir yang dimaksud Pak Atim. Area ini dikuasai PT ITCI Hutani Manunggal, bagian dari grup Royal Golden Eagle milik Taipan Sukanto Tanoto. Kondisi keanekaragaman hayati telah berganti jadi tanaman homogen ditanami akasia dan eukaliptus. Pohon ini dipakai sebagai bahan baku kertas. Karakteristik pohon ini akan siklus panen 5-6 tahun sekali. Ketika panen terjadi, bukit langsung gersang dan gundul. Wajar ketika terjadi hujan, air langsung meluncur ke bawah. Area perbukitan tandus ini kelak jadi pusat pemerintahan Indonesia. Agar kawasan ini tidak banjir, maka air harus dialirkan secepat mungkin ke area teluk lewat sungai-sungai di sekitarnya. Salah satu strategi pencegahan banjir yang dilakukan pemerintah adalah dengan melebarkan sungai sepaku. Pihak Kementerian PUPR pun telah memasang patok-patok pelebaran sungai. Ancaman penggusuran kini mulai menimpa warga lokal yang tinggal di sepanjang bantaran. Tidak mau nanti mungkin terusir dengan sendirinya. Seperti di sana kan sudah beberapa rumah itu yang positif kena tengah rumah memang. Dengan adanya penurapan nanti itu. Nah kita masyarakat ini kan bingung nanti mau dikemanakan kita. Tanpa ada IKN kan kita sudah menderita sudah. Yang merugikan masyarakat lah istilahnya kan.
Tapi kita mau apa lagi karena pemerintah yang punya kemauan. Ya jadi kita harapkan pemerintah memikirkan orang lokal lah istilahnya, orang pribumi. Bukan hanya setahun 2 tahun di sini kan. Sudah kan ratusan tahun. Artinya itu sebelum NKRI kan. Dengan ada nenek moyang kita dulu kan. Nah kami ini istilahnya bingungnya ke situ. Kepada siapa kita mengadu kan gitu. Banjir ketika musim hujan, kekeringan ketika musim kemarau. Itulah yang terjadi di wilayah kawasan inti pemerintahan Kelak. Di Desa Pemaluan, yang jaraknya 9 km dari Istana Presiden, pasokan air bersih mutlak hanya mengandalkan air hujan. Saat musim kemarau, warga harus membeli air dengan harga relatif mahal. Ya kalau air di sini, kalau lagi hujan sebulan nggak ada, sudah beli air kita. Sesusah kayak gimana sih Bu untuk dapat air di sini Bu? Ya air bersih itu susah di sini. Kita harus beli dari luar. Dari luar. Kalau gali sumur pun nggak ada? Nggak dapat. Berapa kali pengeboran nggak dapat airnya. Pengeluaran air berarti berapa Ibu biasanya Bu? Setandon begini 60.000. Paling lama 2 hari kita pakai. Berarti sebulan untuk air habis berapa pengeluaran? Sampai 600-an, 800-an sebulan untuk air aja itu. Itu air untuk konsumsi diminum atau di mandi? Itu untuk mandi, nyuci aja. Ya kalau untuk air bersih beda lagi harganya. Harganya beda lagi? Iya beda lagi. Berapa itu? Dia sekitar 80-90-an. Kemana Bu misalkan kalau beli air? Kalau beli airnya di bagian wilayah bawah. Berapa kilo dari sini beli air? Sekitar 8 kilo sampai 9 kilo. Itu apa? Bawanya pakai apa? Pakai ini. Harus pakai mobil? Iya pakai mobil. Kalau yang nggak punya mobil berarti gimana? Beli sama yang punya mobil. Bayar lagi itu? Iya bayar lagi. Kita bayar. Riset BPPT pada 2020 menyebut ada masalah terkait ketersediaan air baku di Ibu Kota Baru Kelak. Seperti yang dikatakan Ibu Ami, krisis air baku tak hilang seketika hanya dengan mengebor tanah saja. IKN terletak pada perbukitan lipatan yang tersusun oleh batuan pasir, lempung, dan batu bara. Lazim seperti daerah kaya batu bara, karakteristik tanahnya jelek dalam menyerap air. Terlihat dari peta hidrologi BPPT ini, potensi air tanah di wilayah IKN sangat rendah. Itulah mengapa ketika wacana IKN muncul, pemerintah ngebut membangun 3 bendungan sekaligus untuk mengakali masalah kekurangan air ini. 3 bendungan rencana dibangun adalah Bendungan Sepaku Semoy, Bendungan Selamayu, dan Bendungan Batu Lekek. 2 nama terakhir urung dibangun karena keterbatasan dana. Mutlak ketersediaan air baku menggantungkan pada Bendungan Sepaku Semoy. Masalahnya, ketersediaan air baku maksimal di Sepaku Semoy hanya 1.100 liter per detik. Angka ini nggak akan cukup mengikuti pengembangan IKN yang semakin meluas. Dalam kondisi inilah, swasta mengambil peran mengeruk untung. PT Arsari Tirta Pradana, perusahaan milik Hashim Joyo Hadikusumo yang juga adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, jadi pemain penting memasok air minum IKN. Mereka akan membangun bendungan di dalam area konsesi HGU milik PT ITCI Kartika Utama. Perusahaan kayu ini juga dimiliki Hashim. Secara fisik kontur alam tak sulit membangun bendungan di area ini. Sebab topografi wilayahnya yang sudah berupa embung bisa terlihat dari citra satelit ini. Kapasitas air baku dipasok dari bendungan milik adik Prabowo ini berkisar 4.000 liter per detik atau lebih besar ketimbang air baku yang dipasok pemerintah. Tak hanya benefit dari bendungan, keluarga Prabowo juga akan dapat keuntungan dari sektor pelabuhan. Dalam dokumen presentasi rencana tata ruang IKN yang disusun Bappenas, terungkap proses konstruksi di fase awal akan bergantung pada 2 pelabuhan milik swasta di Teluk Balikpapan. Pelabuhan ITCI Kartika Utama ini sudah lama tak dipakai karena aktivitas logging kayu yang sudah habis. Nantinya, pelabuhan terbengkalai ini akan sibuk dengan hilir mudik kapal-kapal besar membawa muatan konstruksi IKN. Begitupun juga dengan pelabuhan ITCI Hutani Manunggal milik Sukanto Tanoto. Pelabuhan ini jadi akses utama mengangkut kayu bahan baku dari Sepaku menuju pengolahan kertas April Group di Riau. Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar. Itu adalah salah satu argumen Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Masalahnya,
Di kawasan IKN, sebagian besar lahan di IKN telah dikuasai oleh izin-izin korporasi pada sektor kehutanan, pertanian, ataupun pertambangan. Ini adalah izin pertambangan di dalam area IKN. Jumlahnya mencapai 144 izin konsesi tambang. Beberapa di antaranya dimiliki elit di Jakarta seperti Luhut Binsar Panjaitan, anak Setia Novanto Reza Herwindo, Yusril Iza Mahendra, hingga bos nikel pemilik Harita Group Lim Haryanto Wijaya Sarwono. Beberapa wilayah konsesi ini tumpang tindih dengan 2 konsesi kehutanan berstatus IUP HHKHA milik Hashim Joyo Hadikusumo lewat PT Kartika Utama dan IUP HHKHT milik Sukanto Tanoto lewat PT ITCI Hutani Manunggal yang menguasai area barat IKN. Dari peta yang tumpang tindih ini membuat kita bertanya, bagaimana skema untuk pembebasan lahan-lahan yang telah dikuasai oleh korporasi tersebut? Alhasil, wacana tukar guling izin pun mencuat. Soalnya yang menyoroti itu Pak, menyoroti kelompok-kelompok grup-grup konglomerat yang akan mendapat rezeki nomplok. Oh tidak, dengan ini. Tidak ada penggantian kepada pengusaha pemilik kegiatan bisnis HTI di situ. Enggak, misalnya diganti enggak ada itu. Enggak ada. Jadi skemanya nanti seperti apa untuk mereka Pak? Ya nggak apa-apa, mereka kan namanya hak guna usaha kan itu kan ada batas waktunya, berakhir juga nantinya, kan tidak diperpanjang. Dan itu sudah tidak masalah, sudah selesai semua. Jadi kira-kira yang punya izin ini nanti rela aja ya Pak? Karena itu punya negara langsung. Tidak ada masalah, nah. Nggak ada kompensasi, nggak ada pokoknya jangan dipanah-panasi mereka. Nggak ada kompensasi. Kalau kamu panah-panasi nanti. Kalau mikir pengusaha nih Pak, udah invest, udah ini, tiba-tiba ada proyek besar, terus mereka disuruh nggak dikira pengusaha Indonesia itu tidak memiliki sebuah proud. Proud, kebangga itu. Kebanggaan. Mereka punya kebanggaan juga. Tapi cuan harus jelas kalau pengusaha Pak. Memang cuan juga iya. Kalau kebanggaan itu kan bukan hanya cuan. Punya peran saya. Jadi menurut Pak Isran mereka akan rela aja gitu? Rela pasti, kan selama ini kan nggak ada yang ngeluh kok. Soal bagi-bagi keuntungan konsesi juga terjadi di wilayah timur. Saat disusun pada 2019 lalu, luas IKN mencapai 180.965 hektar. Pada 2020, area IKN diperluas menjadi 256.142 hektar. Perluasan ini membuat area tambang batubara milik PT Kutai Energi ini dan perkebunan sawit PT Kaltim Utama 1 di wilayah utara Kecamatan Muara Jawa ini akhirnya masuk dalam area IKN. 2 perusahaan ini adalah anak perusahaan Toba Sejahtera Group yang berafiliasi dengan Luhut Binsar Panjaitan. Dalam penataan kota, pemerintah membuat klasterisasi pusat kegiatan berdasarkan 10 wilayah. Mulai dari pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat ekonomi, pusat inovasi dan riset, pusat hiburan, 2 pusat sentra pertanian, serta pusat logistik dan argo industri. Dan terakhir, yakni Muara Jawa yang akan dijadikan pusat pengembangan teknologi energi terbarukan. Dalam dokumen Bappenas, awalnya pusat teknologi EBT ini akan digabung di pusat jasa komersial, sebab di sana juga terdapat pusat pengembangan digital industri 4.0. Itu artinya segala hal yang berkaitan dengan energi terbarukan, baik itu riset pengembangan atau pabrik industri, akan berlokasi di Muara Jawa. Dan disinilah pusat industri mobil listrik itu akan berkembang.
Tepat di area inilah kelak nanti kawasan industri energi terbarukan itu berkembang. Meski begitu, penolakan keras datang dari warga. Mereka khawatir dan menolak keras wacana pembangunan kawasan industri di area ini. Ada kekhawatiran nggak sih Pak ketika misalkan Muara Jawa menjadi salah satu bagian dari IKN Pak? Jelas, kalau wawancara di warung kopi itu dari mulut ke mulut, jelas kami merasa khawatir. Ketidakmampuan SDM kami yang lemah dan lebih rendah daripada di pulau lain, itu yang mengakibatkan kami itu tidak percaya diri. Kami mungkin enaknya 20 tahun aja, kemudian anak cucu kami nanti sudah kalah persaingan. Kekhawatiran ditimbulkan IKN tak hanya dirasakan warga di darat. Masyarakat pesisir di Teluk Balikpapan juga merasa ketar-ketir. Teluk Balikpapan akan jadi jalur akses masuk konstruksi dan distribusi barang menuju IKN. Ekosistem flora dan fauna kian terancam dengan aktivitas manusia yang semakin masif. Ini kalau yang di seberang sana itu terumbu karang paling unik itu, yang di Pelabuhan Wilmar ini. Itu ada terumbu karang, terus juga ada padang lamun yang sangat bagus. Itu tempat bermainnya dan makannya si pesut di situ. Sekarang sudah susah pesutnya. Terumbu karangnya juga sudah mulai rusak. Sebenarnya industri boleh, cuma harus ada aturan konsorsium yang membuat mereka tahu bahwa mana yang harus dirusak dan mana harus tidak gitu. Harus ada aturan itu. Nah, selama ini mereka saya lihat tuh selalu meluas-luaskan areanya industrinya. Ini kalau di belakang ini nantinya ini seperti pelabuhan lah gitu. Yang pasti yang sekarang yang terjadi adalah ini tadi hujan ini ngebawa ini air jadi keruh gitu. Nggak bagus buat satwa yang ada di Pantai Mada ini gitu. Yang pasti ini industri yang bakalan ngerusak alam. Intinya itu. Nanti akan banyak, pastinya akan banyak kapal lalu lalang di sini, kapal besar lalu lalang, dan itu membuat bekantan yang ada di sini ini akan berpindah lagi gitu. Padahal di sini adalah rumahnya. Kehidupan nelayan juga kian terusik sebab susahnya mencari ikan akibat kondisi laut yang kian tercemar. Kondisi nelayan di Teluk Balikpapan kayak gimana sekarang Pak? Susah sekarang. Susah ya? Boleh lihat ikannya nggak Pak? Dapat udah berapa Pak? Berapa? Dua ekor. Nah. Baru dapat segitu Pak? Iya. Nggak ada lagi. Sudah itu dari kapan Pak? Dari pagi. Mulai dari pagi. Dari jam berapa? Jam 6. Ya? Baru dapat berapa? Nah. 2 ekor ikan, 2 ekor udang. Padahal modal minyak gimana nih? Modal minyak ke 5 liter. Jauh dari tangkapan ya? Iya. Nggak nutup sama sekali, malah rugi ya? Nggak nutup, malah rugi. Masalah kian pelik ketika Pemprov Kaltim mengakomodir kepentingan pembangunan IKN dengan menggerus hak-hak nelayan lewat kebijakan diskriminatif yang tertuang dalam Perda RT/RW baru mereka. Dalam perda tersebut dipaparkan bahwa Teluk Balikpapan kini bukan lagi area untuk menangkap ikan. Yang baru disahkan oleh Mendagri dan kemarin telah diputuskan oleh Pansus DPRD Provinsi Kaltim, itu salah satu keputusannya adalah wilayah Teluk Balikpapan itu tidak menjadi wilayah tangkapan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Dan saya makanya tanya sama Pak Mukmin, Pak sama Ansa, apakah Bapak pernah dimintai pendapatnya soal itu, dimintai persetujuannya soal itu? Kok bisanya dilarang? Tahu kalau di Perda Kaltim. Nah itu sudah itu kita belum ada begitu itu. Berarti tidak masuk di sini ya? Iya. Ya menurut Bapak gimana itu? Nangkap ikan di luar itu kan kapal besar. Kalau kayak begini mau ke laut sama aja bunuh diri. Berarti Bapak baru tahu ini? Baru ini Pak, dari Bapak. Iya, tidak pernah kita dipanggil oleh RT kelurahan, tidak pernah.
adanya IKN tuh berpengaruh secara finansial untuk di sini nggak sih, petani di sini Pak sebetulnya? Ya jelas lah, sangat berpengaruh. Masalahnya adanya IKN ini kan kita kan resah juga di sini. Sebagai penduduk Pemaluan, yang kita resahkan itu yaitu seperti kebun kita takut digusur. Cuma penghasilan kita kan cuma berkebun aja yang bisa kita kerjakan. Selain berkebun kan tidak bisa. Kita tidak punya skill, tidak punya pendidikan, bisanya cuma berkebun aja. Oke. Tapi dengan berkebun itu sebetulnya secara kehidupan Bapak, hidupin anak istri itu sudah cukup? Ya alhamdulillah, lebih daripada cukup, kita bisa nabung kan. Ya, ketimbang kalau misalkan bekerja gitu, menjadi bekerja perusahaan orang lain itu lebih menguntungkan mana sebetulnya Pak? Kalau saya pribadi sih ya lebih menguntungkan kita berkebun Ketimbang kerja di perusahaan kan. Tapi Bapak sebetulnya menolak atau mendukung Pak di Ibu Kota Baru Pak? Nah, saya sih menolak. Banyak sebenarnya memang penelayan menolak memang. Banyak nolak. Mau kerja apa kita kalau sudah rusak di sini kan? Cuma ini aja kami bertahan hidup nelayan. Tapi nggak pernah juga ditanya gitu, nelayan-nelayan ditanya setuju atau tidak dengan Ibu Kota Baru itu pernah? Belum ada. Barusan kita nanya begini. Barusan kita ya. Sudah banyak, kita belum pernah katanya. Tapi memang benar nelayan menolak ya? Iya, menolak. Setuju nggak sih dengan adanya proyek IKN di sini? Nggak setuju. Sangat tidak setuju. Kenapa sangat tidak setuju? Ya merusak satwa itu untuk keberlangsungan keberadaannya. Soal IKN ini Pak, harapan Bapak gitu Pak? Harapan saya sih semoga aja nggak jadi. Jelas kami sudah kalah. Mungkin anak cucu kami nanti mungkin ada nanti tuh seperti orang Betawi juga tidur di kolong jembatan, ngumpul barang bekas. Artinya jadi penonton lah di kampung sendiri. Buen tanayo, buen bakayo lua, buen tundenyo, buen nadatyo, buen tradisio. Hijau rimbaku menari enggan di dalam kalbu pesona.